sekitar tahun 69 Sema atau sebelum Masehi, di kota Alexandria yang megah, lahirlah seorang putri yang kelak akan menjadi salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah manusia. Cleopatra, the seventh Philopator. Ia terlahir dalam dinasti Ptolemaic, sebuah keluarga keturunan Yunani Makedonia yang telah memerintah Mesir sejak penaklukan Alexander Agung. Dinasti ini bukan asli Mesir, melainkan berasal dari para jenderal Yunani yang kemudian mengambil alih Mesir dan menguasainya selama hampir 3 abad. Mesir pada masa itu adalah sebuah negeri dengan kekayaan luar biasa. Sungai Nil menjadi sumber kehidupan yang membuat tanah Mesir subur dan makmur. Alexandria, ibu kota Ptolemaic, adalah pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Perpustakaan Alexandria yang terkenal menampung ribuan naskah dari seluruh dunia. Namun di balik kejayaan itu, Mesir juga berada dalam tekanan besar. Romawi, kekuatan raksasa yang sedang menguasai Mediterania, mulai menaruh mata pada negeri subur ini. Cleopatra adalah anak dari Ptolemy XII Auletes, seorang raja yang dikenal lebih banyak menghabiskan waktu untuk musik dan kesenangan daripada pemerintahan. Julukannya Auletes atau pemain seruling mencerminkan reputasinya. Namun, pemerintahannya penuh dengan hutang besar kepada Romawi. Demi mempertahankan takhta, Ptolemy XII rela membayar upeti besar, membuat Mesir semakin bergantung pada Romawi. Dari ayahnya inilah, Cleopatra mewarisi situasi politik yang sulit, di mana kedaulatan Mesir terancam. Sejak kecil, Cleopatra menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia mendapat pendidikan istimewa, mempelajari retorika, filsafat, matematika, astronomi, dan seni diplomasi. Satu hal yang membuatnya berbeda dari para penguasa Ptolemaic sebelumnya adalah kemauannya untuk belajar bahasa Mesir. Kebanyakan bangsawan Yunani hanya memakai bahasa Yunani, sementara rakyat Mesir berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Cleopatra justru menguasai keduanya, bahkan konon bisa berbicara hingga 9 bahasa. Kemampuan ini memberinya keunggulan diplomatik besar, karena ia bisa berkomunikasi langsung dengan berbagai bangsa tanpa penerjemah. Secara fisik, Cleopatra tidak selalu digambarkan sebagai wanita paling cantik. Sumber-sumber Romawi bahkan kadang menyebut wajahnya biasa saja. Tetapi, daya tarik Cleopatra bukan hanya dari penampilan. Ia memiliki kecerdasan, suara yang menawan, kepribadian yang memikat, dan karisma yang membuat orang-orang besar jatuh hati kepadanya. Inilah kombinasi langka antara otak dan pesona yang menjadikannya legenda. Ketika ayahnya wafat pada tahun 51 sebelum Masehi, Cleopatra yang masih berusia sekitar 18 tahun harus naik takhta. Namun sesuai tradisi Ptolemaic, ia tidak memerintah sendirian. Cleopatra dipaksa berbagi kekuasaan dengan adiknya yang baru berusia 10 tahun, Ptolemy XIII. Dalam praktiknya, keluarga Ptolemaic sering menikah antar saudara untuk mempertahankan garis keturunan. Maka, secara resmi, Cleopatra adalah ratu sekaligus istri politik bagi saudaranya. Namun, kenyataan politik jauh lebih rumit. Para penasihat istana dan Regen yang mendukung Ptolemy XIII segera berusaha menyingkirkan Cleopatra dari kekuasaan. Mereka menganggap seorang wanita muda tidak pantas memerintah, apalagi mengambil keputusan penting. Cleopatra yang cerdas dan berambisi menolak tunduk. Ia mencoba memperkuat posisinya dengan mengatur aliansi politik, menampilkan diri sebagai Firaun sejati, bahkan memakai simbol-simbol keagamaan Mesir kuno untuk mendapatkan dukungan rakyat. Persaingan saudara ini makin lama makin memanas. Cleopatra diusir dari Alexandria dan harus mengasingkan diri sementara kekuasaan jatuh ke tangan Ptolemy XIII dan para pendukungnya. Tetapi Cleopatra bukan sosok yang mudah menyerah. Dari pengasingannya, ia menyusun rencana untuk merebut kembali tahta. Pada saat inilah, Mesir semakin dekat dengan Romawi. Julius Caesar, salah satu jenderal dan politisi paling kuat Romawi, datang ke Alexandria setelah kemenangannya dalam perang sipil. Cleopatra melihat kesempatan emas. Ia tahu bahwa tanpa dukungan Romawi, ia tidak akan pernah bisa kembali memimpin Mesir.
Maka ia merancang sebuah pertemuan dramatis dengan Caesar, pertemuan yang kelak akan mengubah nasibnya dan juga nasib Mesir selamanya. Part 1 ini mengakhiri fase awal kehidupan Cleopatra, masa kecil yang penuh intrik, pendidikan yang membentuknya, dan awal perjuangan menuju tahta. Di balik sosoknya yang masih muda, sudah terlihat benih kecerdikan dan keberanian yang akan membuatnya dikenang sebagai ratu terakhir Mesir.